Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan pers, hari ini kami akan merilis pengungkapan kasus narkotika. Polres Metro Jakarta Pusat bongkar peredaran narkoba Indonesia Malaysia, ada kaitannya dengan pelindas polisi. Kabar publik melaporkan dari Jakarta. Indonesia Malaysia sejak lama menjadi primadona bagi lalu lintas perdagangan narkotika internasional. Teranyar, tim Satgas Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil membongkar kasus peredaran narkoba jenis sabu sindikat Indonesia Malaysia. 4 orang pelaku dari jaringan narkotika internasional tersebut dibekuk dan ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Panji Yoga menerangkan kasus pengungkapan peredaran narkotika ini merupakan hasil pengembangan dari bandar narkoba yang menabrak seorang anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Berawal dari adanya transaksi narkoba di KM 208 Rest Area Cirebon arah Jakarta, kemudian pelaku menabrak anggota kami dan melarikan diri. Kami lakukan pengejaran dan mengamankan pelaku berinisial C dengan kendaraan yang di dalamnya terdapat 1 karung narkotika jenis sabu, kata Panji di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari tersangka C, polisi mengetahui terdapat 2 orang yang akan bertransaksi narkoba pada saat itu. Termasuk tersangka MF yang menabrak 2 anggota polisi saat proses penangkapan. Lalu kami berhasil menangkap tersangka dengan inisial MF dan dia mengakui bahwa dia yang menabrak anggota kami, lanjutnya. Dari tersangka MF, polisi menemukan fakta baru berupa narkotika yang telah diamankan berasal dari Aceh, tepatnya Aceh Barat Daya. Di sana, 1 tersangka lagi ditangkap, berinisial E alias I. Dia ditangkap di sebuah rumah yang merupakan gudang penyimpanan narkoba. Kami juga mengamankan 1 karung narkotika jenis sabu, jelas Panji Yoga. Dari kedua tersangka yakni MF dan E ini, ada 1 lagi tersangka yang berhasil diamankan berinisial TH di Medan. TH merupakan penghubung ke pengendali jaringan internasional di Malaysia, terangnya. Terdapat 61 kg narkotika jenis sabu yang berhasil disita dari keempat tersangka. Keempatnya, dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 115 ayat 2, subsidiar lagi 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 UU RI nomor 35 tentang narkotika yaitu dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Kabar publik melaporkan, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Dan kami menemukan kembali 1 karung narkotika jenis sabu. Dan kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa para tersangka, 2 orang tersangka yang akan bertransaksi di Cirebon tadi, melarikan diri ke wilayah Jawa Tengah. Lalu kami berhasil menangkap tersangka dengan inisial C. Setelah kami periksa dan kami interogasi, tersangka inisial C ini menyampaikan bahwa yang membawa mobil dan menabrak anggota kami adalah tersangka dengan inisial MF. Lalu kami berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial MF. Dan memang betul dia mengakui bahwa dia yang menabrak anggota kami. Setelah kami periksa dan kami lakukan interogasi, tersangka MF ini mengaku bahwa barang bukti narkotika yang berhasil kami amankan itu berasal dari Aceh. Lalu tim Satgas melakukan pengembangan ke wilayah Aceh, tepatnya Aceh Barat Daya. Kami berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan kami berhasil mengamankan 1 tersangka lagi inisial E atau I di dalam rumah, dan ternyata rumah tersebut adalah gudang penyimpanan narkoba dan kami mendapatkan kembali 1 karung narkotika jenis sabu. Dari hasil pendalaman dan interogasi yang kami lakukan terhadap kedua tersangka yaitu MF dan E, bahwa ada 1 lagi tersangka dengan inisial TH. Lalu kami melakukan pencarian
dan berhasil mengidentifikasi pelaku berada di Medan. TH ini berperan sebagai penghubung sekaligus pengendali dengan jaringan internasional yaitu di negara Malaysia. Pada saat kami melakukan penangkapan terhadap saudara TH dengan dibantu oleh kepolisian setempat yaitu Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara, kami menemukan saudara TH sedang berada di salah satu hotel di wilayah Medan, dan rencananya saudara TH tersebut akan melarikan diri ke Malaysia. Dari pengungkapan kasus ini, kami berhasil mengamankan total sekitar 61 kg narkotika jenis sabu dan kendaraan DHC Sirion sebagai alat pengangkut barang bukti sekaligus untuk menabrak anggota kami, dan beberapa alat komunikasi serta buku rekening yang dijadikan alat untuk transaksi narkotika. Pasal yang kami terapkan terhadap para tersangka yaitu pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 115 ayat 2, lebih subsidiar lagi 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Total apabila dirupiahkan, total barang bukti yang kami sita itu senilai 91 miliar rupiah dan dapat menyelamatkan sekitar 300.000 jiwa. Sekian konferensi pers dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Pertama, barangkali bisa dirinci lagi Pak tempat dan waktu penangkapan dari keempat tersangka ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kan tadi Bapak menjelaskan bahwa ada kaitannya dengan jaringan yang ada di Malaysia. Barangkali apa yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat mengenai jaringan di Malaysia ini? Terima kasih. Baik. Jadi untuk penangkapan terhadap saudara C itu sekitar 1 hari setelah kejadian penabrakan pada tanggal 21. Dan tidak lama dari situ kami juga melakukan penangkapan kepada saudara MF. Setelah hasil interogasi tepatnya tanggal hari Rabu atau hari Kamis. Hari Kamis itu tanggal 25 November. Kami melakukan penangkapan terhadap saudara E yang di Aceh, di Kabupaten Aceh Barat Daya. Dan besoknya kami bisa berhasil menangkap saudara TH tanggal 26 gitu. Untuk kami akan mencoba berkoordinasi sambil kami melakukan investigasi lebih dalam untuk mencari profil siapa orang yang berada di Malaysia tersebut gitu. Jadi barang bukti berupa, kalau kita lihat dari packagingnya, ini teh buah nyingwang. Biasanya ini diproduksi bukan di Indonesia, dan Indonesia bukan negara produksi. Biasa di Myanmar, dan Malaysia itu sebagai negara transit. Bang, untuk tersangka yang di Medan itu kabarnya kan menjalani pengobatan Bang ya, itu sakit apa Bang si tersangka ini? Dari keterangan yang kami terima dan hasil pemeriksaan, tersangka mengalami sakit paru-paru bocor dan diabetes. Gitu. Ini berarti akan diedarkan kemana Bang rencananya Bang? Rencananya ke wilayah Jakarta. Gitu. Jakarta aja ya? Iya. Baik. Selesai cukup? Kami Polres Jakarta, yang terakhir kami Polres Jakarta Pusat, khususnya Satgas Narkoba Polres Jakarta Pusat, tidak akan berhenti untuk memburu para bandar narkoba yang akan memasukkan narkoba ke wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Pusat. Kami ingatkan kepada seluruh bandar atau sindikat yang akan mencoba memasukkan barang haram tersebut ke wilayah Jakarta akan berhadapan dengan kami. Terima kasih.
Foto bang, depan bang. Jin, kemudian 1, 2, 3. 1, 2, 3, Jin, 1, 2, 3. Tahan bang. Kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini.